Di episode kali ini, tim Potret melanjutkan perjalanan bersama Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YAKAN. Akhirnya kita sampai di tujuan kita dan dari sini nanti kita akan eksplorasi ya seperti apa potensi alam dan juga budaya yang ada di sini. Mengunjungi desa-desa terpencil di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Sengaja datang untuk melihat wujud pengembangan wilayah terpadu landscape Sungai Kayan berbasis perhutanan sosial. Mengintegrasikan sebenarnya pengelolaan sumber daya alam, green economic atau sustainable economic. Tujuannya menjaga alam sebagai ruang hidup mereka. Inilah potret pengembangan wilayah terpadu landscape Kayan dari desa Longbuang. Perjalanan tim Potret di Kalimantan masih berlanjut pemirsa. Dari Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, kita beranjak ke Kalimantan Utara, tepatnya ke Kabupaten Bulungan. Namun di perjalanan kali ini tim Potret nggak sendiri, kita ditemani oleh teman-teman dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara atau YAKAN. Kamera-kamera mau seperti apa? Kalau enggak terus juga. Dari Berau, kami menuju Tanjung Selor, ibu kota Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Berangkat senja, tiba malam hari. Sebelum melanjutkan perjalanan besok, kami bermalam di sini. Ini akan menjadi sebuah perjalanan yang panjang pemirsa sepertinya, tapi saya yakin ini adalah sebuah perjalanan yang istimewa bagi kita. Nah, destinasi pertama kita adalah sebuah desa di Kabupaten Bulungan, yaitu Desa Longbuang. Untuk menuju ke desa ini, kita harus menempuh perjalanan darat sekitar 4-5 jam dari kota Tanjung Selor. Setelah mengarungi medan selama berjam-jam, gerbang desa sudah terlihat. Kita tiba di Kampung Dayak, Longbuang. Pemirsa, akhirnya kita sampai juga di Desa Longbuang. Tadi kita perjalanan dari kota Tanjung Selor menuju ke desa ini mungkin sekitar 4 jam ya pemirsa. Tadi kita berangkat jam 9 pagi dan sekarang jam 1 siang. Akhirnya kita sampai di tujuan kita dan dari sini nanti kita akan eksplorasi ya seperti apa potensi alam dan juga budaya yang ada di sini, masih bersama dengan teman-teman dari Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Ada beberapa program untuk mewujudkan pengembangan wilayah terpadu dengan skema perhutanan sosial di Desa Longbuang. Mulai dari pemanfaatan kebun buah atau agroforestry, pemantapan kawasan restorasi, dan hutan desa. Sebelum ke lokasi atau sites ini, kami menuju rumah Bapak Kepala Desa terlebih dahulu, mengambil waktu untuk istirahat dan makan siang. Rumah ini akan menjadi kediaman kami selama beberapa hari ke depan, pemirsa. Jadi ketika sampai di Desa Longbuang ini dan masuk ke rumah Bapak Kepala Desa, saya cukup kagum ya melihat rumah orang Dayak. Dalam hati saya
saya berpikir, wah ternyata seperti ini rumah orang Dayak. Kita ini juga dulunya banyak Arab. Tadi kita udah selesai istirahat ya, makan siang juga bareng-bareng dengan teman-teman dari Yekan, dan ini kita mau langsung berangkat menuju ke lokasi kebun buah. Yuk. Kami berangkat bersama warga dan perangkat desa. Lebih kurang 15 menit, pemirsa, kita menyusur sungai dengan ketinting. Ini adalah Sungai Pangean, anak dari Sungai Kayan ataupun cabang dari Sungai Kayan. Dan memang di sekitar Sungai Pangean inilah sumber kehidupan ataupun nadi kehidupan masyarakat Lombuang. Sehari-hari memang mereka dari rumah ke ladang ataupun ke kebun dengan berangkat dengan menggunakan ketinting menyusur Sungai Pangean ini, pemirsa. Dan beruntung sekali juga kita bisa langsung mendapatkan experience ini ataupun merasakan experience ini bersama dengan masyarakat setempat ataupun masyarakat Desa Longbuang. Kita jalan, ayo Pak, sekalian. Ya. Wah, dapat durian. Wah. Ini Pak, dapat durian. Dari mana ladangnya Bapak? Kebun buah disebut ledakgu dalam bahasa Dayak. Ledakgu ini milik Bokju, kepala adat Desa Longbuang. Pemirsa bisa lihat aneka ragam tanaman di sini. Ini kakao. Ya, lai. Aduh, ditanam nih. Beda sama Mana durian tadi itu. Berarti polikultur sekali ya Bang memang ya? Polikultur sekali lahannya. Ya. Lahan seluas 1 hektar ini ditanami durian, langsat, duku, elai, kakao, hingga kopi. Jadi orang Dayak Gaai ini tiap tahun itu melakukan perladangan rotasi sebenarnya. Oke. Jadi misalnya 5 lahan itu digilir di tahun pertama, tahun kedua, ketiga sampai kelima itu digilir untuk ditanamin padi setiap tahun. Oke. Kalau mereka tetapkan ini jadi wilayah perladangan, ya ini cuma dibiarkan jadi diistirahatkan lah ceritanya, diberakan, diistirahatkan jadi belukar. Nanti tahun kelima balik ke sini lagi. Tetapi ada juga bekas ladang yang khusus mereka buat untuk kebun buah atau ledakgu tadi. Nah itu yang kita temukan di sini, bahwa itu kearifan lokal Dayak Gaai di sini, suku-sukunya, bahwa setelah berladang juga ada transformasi ke agroforestry lokal yang seperti ada durian, ada duku, ada kopi, kakao, macam-macam di kebun sebelah ini. Jadi mereka akan berpindah di situ-situ aja. Jika pemirsa perhatikan, ledakgu atau kebun buah banyak berada di pinggir sungai. Dengan diversity yang kaya, rata-rata usianya 30-an tahun. Menjaga dan memanfaatkan hasilnya dengan baik adalah penting untuk merawat ruang hidup masyarakat Longbuang. Pemirsa, ini kita mau ngelanjutin perjalanan kita ke tempat persemaian, masih naik ketinting barengan dengan masyarakat dan perangkat Desa Longbuang dan juga teman-teman dari Yekan. Lokasi persemaian gak jauh dari ledakgu. Di sini kita melihat seperti apa pembibitan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Longbuang, pemirsa. Ada
bibit kakao dan juga tanaman kopi yang kemudian ditanam di lahan masyarakat. Dan bibit-bibit tanaman ini juga nanti kemudian akan dibawa ataupun ditanam di kawasan restorasi yang juga menjadi bagian dari program Yayasan Konservasi Alam Nusantara. Pemirsa, tadi kita sudah melihat kebun buah Pokju dan ladang, dan tadi kita juga sudah singgah sebentar di persemaian ya, melihat seperti apa persemaian yang menjadi program kolaborasi antara YEKAN dan juga masyarakat Desa Longbuang, pemirsa. Nah, sepertinya hari ini kita tutup kegiatan kita di sini. Nanti kita ini akan kembali masih dengan Ketinting juga kembali ke pemukiman warga. Untuk kemudian nanti kita akan istirahat dan akan bermalam juga di Desa Longbuang, pemirsa hari ini. Besok kita akan lanjutkan kembali kegiatan kita dan kita akan ngobrol banyak juga dan berjumpa juga dengan masyarakat di Desa Longbuang untuk tahu lebih dalam seperti apa potensi alam yang ada di sini. Malam tiba, sebuah fakta baru menyadarkan saya, pemirsa. Pemirsa, ini kita mau cari sinyal ya. Keluar dari kawasan pemukiman karena memang di sini nih cukup susah juga, kebetulan hari ini memang sama sekali nggak ada sinyal, jadi kita memang harus keluar gitu dari kawasan desa. Dan pemirsa juga bisa lihat di sini tuh untuk listrik juga cukup sulit sebenarnya. Kadang satu hari juga listrik nggak masuk, kadang mau hanya beberapa jam saja saat jam 6 sore sampai jam 11 malam. Nah, itu memang kondisi yang ada di sini. Nah, jadi karena kita memang butuh ya untuk komunikasi, jadi ini saya mau ajak pemirsa untuk kita cari sinyal dulu ya keluar. Kita coba tunggu ya. Udah muncul sih satu titik, tapi belum terhubung juga ke internet, pemirsa. Jadi memang masyarakat Desa Longbuang itu kalau udah susah sinyal, keluar desa, naik ke area perbukitan, ini dekat dengan hutan seperti yang pemirsa bisa lihat ya. Dan berhenti di sini nih, namanya titiknya ini Gunung Sinyal, pemirsa. Nah, ini saya coba better sekali sih sebenarnya dari yang di desa sama sekali nggak ada. Ini ada muncul satu. Tapi sepertinya masih sulit untuk internet, hanya bisa untuk komunikasi via seluler aja. Tapi saya mau coba tunggu lagi. Kita tutup hari ini dengan menguji kesabaran di Bukit Sinyal. Selamat pagi pemirsa. Senang sekali bisa menyapa pemirsa hari ini dari Desa Longbuang, Kecamatan Peso, Bulungan, Kalimantan Utara. Di agenda awal, hari ini seharusnya ada banyak kegiatan yang akan kita lakukan bersama dengan masyarakat Desa Longbuang, pemirsa. Tetapi kabar duka, kita baru saja mendapat kabar duka dari desa sebelah, yaitu Desa Longpeso. Dan kabar duka ini mengharuskan masyarakat Desa Longbuang untuk melayat ke sana. Untuk itu, masyarakat Desa Longbuang berkumpul, bermusyawarah bersama, dan mengumpulkan sumbangsi mereka, tidak hanya dalam bentuk dana, tapi juga apapun ya yang mereka miliki, apakah itu beras, gula, apa yang ada di dalam rumah, itu kemudian dikumpulkan dan menjadi bentuk sumbangsi untuk kemudian diberikan nanti kepada keluarga yang berduka. Sebelum warga dan perangkat desa pergi, Pak Kepala Desa menyempatkan waktu sebentar untuk berbincang dengan saya terkait kolaborasi bersama YEKAN dalam pengelolaan wilayah terpadu. Jadi kami minta bibit-bibit lokal yang ada di Desa Longbuang itu yang akan kami bangkitkan kembali, jadi supaya kayak buah-buah hutan yang yang dulunya itu orang-orang tua kami atau nenek-nenek kami itu mereka selalu mengambil bibit hutan, bibit buah dari hutan, baik pun pergi ambil buahnya itu di hutan. Jadi mereka ini yang kami angkat kembali, jadi tanam kembali supaya itu bisa jangan punah gitu. Sesuai dengan kita di sini orang pedesaan atau pedalaman yang di ujung sungai, kita hidup di dalam hutan, ya kita harus butuh hutan itu
bisa dilestarikan, bisa kita jaga. Untuk mewujudkan pembangunan wilayah terpadu di Desa Longbuang ini pemirsa, Yekan dan juga masyarakat Desa Longbuang membangun kawasan restorasi. Nah, di kawasan restorasi ini kemudian bibit-bibit yang ada di kawasan persemaian yang kita lihat kemarin itu akan dibawa dan ditanam. Kita kan sekarang ada di pemukiman yang merah, titik merah ini. Oke. Kemudian kita akan berjalan itu 10 menit lah dengan mobil pick up ke lokasi restorasi. Iya. Kita tidak sampai ke hutan desa karena jembatan putus, jadi paling nerbangin drone dari simpang ini ke lokasi restorasi dan hutan desa. Hutan desa. Dan kita akan lihat juga nanti contoh ledagu atau kebun buah yang berumur 10 tahun dari bekas ladang kemudian oleh warga jadi kebun buah. Kebun buah ledagu. Sudah ada juga ya ledagunya. Ada, kita bisa lihat contohnya nanti. Integrated Area Development, pengembangan wilayah terpadu atau PWT, dirancang oleh pemerintah untuk mempercepat kemajuan daerah, sekaligus menjadi jawaban untuk mengelola perhutanan sosial, seperti hutan desa, hutan adat, dan hutan kemasyarakatan. Kabupaten Bulungan sendiri memiliki kawasan perhutanan sosial yang berpotensi besar untuk dikelola dengan skema PWT. Sejak 2020, Yekan menjadi mitra pembangunan pemerintah Kabupaten Bulungan mendukung PWT ini. Ada 4 kecamatan meliputi 18 desa dengan luas 568.000 hektar di landscape Sungai Kayan, mulai dari hulu hingga hilir, yang menjadi bagian dari PWT Kabupaten Bulungan. Nah, Desa Longbuang beruntung sudah mendapat legalitas hutan desa. Sudah terbentuk juga lembaga pengelola hutan desa yang bertanggung jawab untuk mengembangkan pemanfaatan hutan demi kesejahteraan masyarakat. Saat ini LPHD fokus mengolah kawasan restorasi seluas 100 hektar yang akan menjadi sumber ekonomi untuk masa depan desa. Mungkin Bapak boleh ceritakan apa saja nih yang sudah dilakukan gitu untuk kemudian ini kan memang jangka panjang ya mungkin ya programnya gitu kan Pak. Sampai saat ini gitu, apa saja yang sudah dilakukan? Ya, untuk lahan ini yang sudah kami persiapan untuk kebun ini, untuk sementara kami sudah buat penataan. Sudah lakukan penataan lahan. Kemarin sudah melakukan penataan lahan, sudah mendapat hasil. Batas si A dengan batas si B sudah kami tahu. Jadi itu yang sudah kami lakukan. Mungkin batas Bapak dengan petani lain gitu ya Pak? Oke. Dengan petani lainnya kan, sudah batas dengan keluasan yang ada sudah kami tahu. Beruntung sekali lah kami. Istilahnya itu mereka akan membayari kami. Mulai dari penataan lahannya, bibit-bibitannya, penanamannya, setelah dia tumbuh. Kami akan dikasih insentif. Jadi itulah, nanti kan berbuah dia lagi, itu lebih menguntungkan kami lagi. Buahnya itu akan kami jual, dan hasilnya kan kembali ke kami. Yang biru-biru itu masih tutupan hutannya itu hutan desa. Yekan menekankan betapa pentingnya keterlibatan warga dalam mengelola perhutanan sosial. Pada akhirnya, tujuan yang ingin dicapai lewat PWT adalah pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat yang tinggal di sekitar hutan. Bang, kalau sepemahaman saya kan IAD ini pada akhirnya nanti bagaimana masyarakat bisa memanfaatkan dengan baik mungkin hasil buminya lah kalau kita biasa bilang di Longbuang ini gitu kan. Nah, itukah memang yang menjadi tujuannya gitu Bang, adanya kawasan restorasi ini atau bagaimana? Iya, salah satunya itu adalah karena jenis pohon dan tanaman itu adalah 1 hektar itu kan 400 pohon. Pokok, jadi pokok, bisa pokok. Jadi tujuannya satu memang untuk pengembangan, ada sumber pendapatan dari tanaman durian, duku, rambutan, buah-buah lokal, kemudian ada kayu-kayuan juga. Tadi kita lihat di peta di awal bahwa itu adalah
tangkapan air di sini untuk perlindungan air bersih juga. Jadi ada aspek lingkungannya, ada aspek ekonominya, dan budaya yang tetap masuk. Karena kita mengadopsi Ledagu ini dari praktik-praktik tradisional warga, pengetahuan lokal warga. Nah, pemirsa, tadi kita udah lihat kawasan restorasi dan ngobrol juga dengan Pak Daud sebagai petani dan juga Bang Wandi tentunya ya. Nah, ini kita mau ajak pemirsa nih untuk piknik bersama dengan warga Desa Longbuang. Tuh pemirsa lihat. Nah, warga udah pada kumpul di pinggir sungai lagi masak ya. Ini memang kegiatan yang sering warga Desa Longbuang lakukan untuk berkreasi gitu ya pemirsa, berkumpul bersama dari pekerjaan mereka gitu ya, dan ngumpulnya tuh di pinggir sungai. Jadi orang Longbuang tuh bilangnya tuh kegiatan piknik ini namanya pol on, piknik bersama di pinggir sungai sambil makan. Jadi ini adalah salah satu juga kegiatan yang mengeratkan kekeluargaan ataupun kekerabatan mereka. Dan senang sekali juga ketika kita berkunjung ke sini ya, kita diundang sama warga untuk ikutan nih di kegiatan ini, untuk ikutan pol on. Yuk. Pak, Kak, wah ada yang lagi goreng, ada yang lagi ngulek. Ada yang ada yang nyantai, Bang Wandi nyantai. Waduh, Ibu. Kita kemana? Kita lihat, oh ini ada cempedak. Ini cempedak goreng pemirsa, salah satu hasil kebun di Desa Longbuang. Ini cempedak bener ya Kak? Cempedak dari pohonnya langsung. Kalau kita di Sumatera juga ada ya cempedak ya, dan cempedak goreng juga pasti pemirsa familiar. Kak boleh coba satu? Oh, masih hangat ya Pak? Masih hangat. Mungkin ini adalah bentuk rekreasi ya, ataupun bentuk semacam healing begitu bagi masyarakat Desa Longbuang, menikmati waktu mereka bersama-sama, bapak, ibu, anak berkumpul di pinggir sungai, duduk di atas batu ya, menikmati suasana alam yang benar-benar asri, sebuah kebersamaan yang mungkin gak akan kita temukan di tempat lain, hanya ada di sini. Pemirsa, sebuah pengalaman yang luar biasa sekali bagi tim potret bisa berkunjung ke Desa Longbuang dan melihat seperti apa masyarakat di desa ini berdaya ya lewat potensi alam yang mereka miliki, dan juga bagaimana teman-teman IEKAN mendampingi mereka selama ini hingga akhirnya kawasan hutan yang mereka miliki, juga kawasan ladang dan kebun yang mereka miliki nantinya boleh menghasilkan dan bermanfaat untuk kehidupan mereka. Bisa menjadi desa yang bagaimana pembangunannya itu terus berkelanjutan pemirsa. Dan setelah ini tentunya tim potret akan berkelana lagi ke desa yang lain untuk melihat kekayaan alam dan budaya lain yang ada di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara.